seberapa sering kamu nemu sebuah manga Jepang yang bikin sampai si translatornya, penerjemahnya nih geleng-geleng kepala dan angkat tangan gitu maksudnya untuk nerjemahin lebih lanjut. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oh, karena saya menasan, saya tahu sana speak yang kali ini akan ngebahas manga, sebuah manga yang belum dapat adaptasi anime. Jarang-jarang nih ya kan aku ngebahas manga. Cuman kali ini aku nggak akan ngulik dalam soal karakternya, soal tema, soal eksekusi, nggak dulu. Mari aku coba kasih satu pembahasan ke kamu terkait bagaimana satu manga ini, mangganya Shonen Jump, bisa dibilang masih baru gitulah ya. Itu berhasil bikin seorang translator, seorang penerjemah veteran itu sampai angkat tangan nerjemahinnya. Buat yang udah baca artikelku harusnya udah tahu gitu ya manga apa yang akan kita bahas. Tapi buat yang nggak baca dan mungkin belum familiar dengan mangganya, aku perkenalkan manga ini adalah Angou Gakuen no Iroha, atau kalau bahasa Inggrisnya Cypher Academy. Mari langsung kita mulai aja, silakan di like, share, subscribe kalau mungkin bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Sebagai sobat cinta anime, sama-sama otaku, pembaca manga, penikmatnya karya Shonen Jump, mari kita semakin mendapat. Tapi ingat, jangan sampai berdebat, cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Aku mulai dulu dengan perkenalan soal medianya, media yang menerjemahkan gitu, yang mendistribusikan mangganya di luar dan mangganya sendiri. Untuk medianya, mungkin kalau kamu sering baca manga Shonen Jump tapi versi Inggris gitu, kamu mungkin sering ketemu yang namanya Viz Media. Ya inilah medianya. Viz Media tuh aku kasih komparasinya aja lah ya, gampangannya kalau di Indonesia tuh kayak Alex Media. Jadi mereka tuh licensor sekaligus distributor. Mereka beli lisensi manga dari Jepang, kemudian mereka translate, mereka edarkan, mereka jual, entah online, entah offline. Manga-mangganya sendiri yang diterjemahin tuh ada banyak gitu, yang diedarin ada banyak. Cuman senjata utama mereka memang mangganya punya Shonen Jump. Sementara itu untuk mangganya sendiri tadi aku bilang gitu ya, Cypher Academy digarap oleh Nishio Ishin Sensei dan Iwasaki Yuji Sensei. Rilis tahun 2022 kemarin. Jadi kayak bener-bener masih baru banget gitu, masih fresh banget. Dan sinopsis ceritanya aku kasih sedikit premis dasarnya aja lah supaya kebayang manga satu ini tuh tentang apa. Jadi ini serinya itu yang pakai tipe sekolah fiktif. Dan sesuai judulnya, Cypher Academy. Cypher itu kan sandi. Jadi sekolahnya ini khusus untuk melatih, untuk mengajari, menempa murid-muridnya yang masuk untuk bisa memecahkan segala macam teka-teki, misteri, dan sandi yang ada di muka bumi. Aku kasih bayangan aja lah ya. Waktu baru pertama kali masuk, karakter utamanya itu disuruh perkenalin diri. Tapi bukan kayak maju di depan gitu yang ngomong siapa namanya. Perkenalan dirinya lewat pakai TTS. Harus ngisi TTS. Setiap murid harus beda-beda sesuai jawaban masing-masing. Nanti ada satu chapter masih di awal-awal gitu ya. Karakter utamanya ke kantin mau makan. Di Jepang tuh kan kadang milih makanan udah pakai vending machine gitu ya. Nah di vending machine-nya ini bukan menu, tapi sandi morse. Oke, kebayang ya premisnya tuh kayak gimana ya? Nah, mari kita masuk ke permasalahannya. Permasalahannya ada di chapter 10 dan 11. Aku nggak akan jelasin detailnya, cuman di kedua chapter ini, karakternya ini bermain dengan lipogram. Kalau nggak ngerti lipogram itu kayak gini, gampangannya. Kamu harus membuat satu paragraf tentang suatu topik, tapi dalam paragraf itu kamu nggak boleh masukin satu huruf tertentu yang udah ditentuin. Misal, aku kasih contoh, misal aja ya. Aku harus bikin alasan kenapa aku suka Gintama, tapi nggak boleh pakai huruf O. Aku mulai nih. Aku suka Gintama karena anime dan mangganya lucu, keren, menarik, kejutannya luar biasa, pertarungannya menegangkan, dan semua lengkap ada dalam ceritanya. Kebayang? Itu kurang lebih lipogram itu kayak gitu. Semua terkesan sangat menyenangkan, sangat seru gitu dong ya. Permainan kata-kata, teka-teki itu kan seru. Tapi jangan lupa, ini manga Jepang. Pakai bahasa Jepang. Pakai kanji, katakana, hiragana. Disitulah letak masalahnya. Kumar Siva Subramanian. Inilah sang translator, sang penerjemah yang dipercaya sama Viz Media untuk menangani terjemahannya manga satu ini. Beliau ini sudah 20 tahun lebih berpengalaman sebagai seorang translator dan udah ngepegang beragam serinya Shonen Jump gitulah. Ketika dikasih project ini, beliau tuh awalnya setuju untuk oke aku kerjain 50 chapter. Tapi begitu beliau dikasih draftnya chapter 10-11, di situ beliau menyesali keputusannya. Karena lipogramnya itu tadi, ketika diterjemahin ke alfabet pakai bahasa Inggris, nggak cocok.
Jadi untuk konteks di chapter 10-11 itu, lipogram yang dimainkan sama karakternya itu harus menjelaskan seri-serinya Shonen Jump. Jadi kayak Dragon Ball, Kimetsu no Yaiba, Slam Dunk, segala macem gitu lah. Mereka jelaskan itu pakai lipogram. Kata yang dilarang yang nggak boleh dipakai, ya pakai bahasa Jepang. Yang mana syllabus atau suku katanya, pelafalannya, itu kan beda dengan alfabet kita. Ketika beliau coba untuk translate, nggak cocok, nggak masuk. Bahkan beliau tuh udah sampai cari kamus untuk transliterasi. Transliterasi itu gampangannya kayak gini. Mungkin kalau aku kurang tepat, tolong dikoreksi ya. Cuman gampangannya kayak gini. Kita tahu di Indonesia ada kata kencang. Kencang itu kan maknanya ada dua. Ada berlari dengan kencang, artinya kencang di sini cepat. Ada suaranya kencang, berarti keras. Nah itu kurang lebih transliterasi itu kayak gitu, satu kata yang maknanya lebih dari satu. Tapi kalau di konteks ini ya antar bahasa gitu ya. Nah si Om Kumar ini bahkan udah sampai cari kamusnya gitu maksudnya untuk transliterasi. Tapi meskipun begitu beliau bilang kalau ini untranslatable. Karena kan nerjemahin nggak cuma kata per kata gitu ya yang harus diterjemahin. Tapi konteksnya pun juga harus dijelaskan supaya pembaca, supaya audiens paham apa yang disampaikan dalam percakapannya. Itu pun juga nggak ada jaminan kalau konteksnya tuh 100% autentik dengan apa yang disampaikan di versi Jepangnya. Gara-gara dua chapter ini, 10-11, padahal beliau ini sebelumnya pernah mainan dengan lipogram. Jadi pernah juga disuruh nerjemahin novel Prancis. Ada lipogramnya. Gak ada masalah. Mungkin karena ya alfabet Prancis sama dengan alfabetnya kita. Tapi begitu dikasih Anggo Gakuen no Iroha ini, beliau menyerah. Beliau bilang ke editornya, bos gak bisa dilanjut, sorry. Gimana kalau turunin aja, aku kerjain 30 chapter aja. Dan ternyata setelah negosiasi kayak gitu, disepakati kalau chapter 13, ini beliau umumkan di Twitternya beliau, chapter 13 itu yang terakhir. Chapter terakhir yang beliau pegang, beliau terjemahin. Setelahnya nanti akan dicari translator lainnya. Kayak yang tadi aku bilang di awal, seberapa sering kamu nemu sebuah manga Jepang yang bikin sampai si translatornya, penerjemahnya nih geleng-geleng kepala dan angkat tangan gitu maksudnya untuk nerjemahin lebih lanjut. Apa yang kemudian bikin aku tertarik untuk bikin konten ini gitu? Ini nggak aku rencanakan sebenarnya. Ketika aku nemu beritanya, aku tulis gitu ya. Aku kepikiran oke nih aku bikin konten lah di video di YouTube. Alasannya adalah karena begitu aku baca, aku nulis ini berita, langsung terbersit di kepalaku. Gimana kalau ini manga, ini komik masuk di Indonesia? Atau nggak usah masuk di Indonesia lah, nggak usah masuk di Gramedia atau toko buku manapun. Katakanlah nanti 2024 atau 2025 dikonfirmasi Cypher Academy diadaptasi menjadi anime. Itu para platform-platform legal. Gimana cara nerjemahinnya? Bayangkan segila apa itu bagian editor dan translatornya. Itu aja dulu untuk kali ini. Silahkan lihat video nonton pembahasan kali ini. Jangan lupa komentar, di-share dengan kalian. Dan terakhir, sorry follow, bisa speak dan subscribe. Buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga, jadi selalu sound speak karena anime dan manga yang aku suka dan yang kamu suka. So, I'll see you guys in the next video. Itulah, saya Minasan.